saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara masa kekuasaan Presiden Soekarno atau Orde Lama dengan masa kekuasaan Presiden Soeharto. Orde Baru dimulai sejak keluarnya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 sampai pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998. Orde Baru hadir dengan memperbaiki dan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama. Dan kini 25 tahun berlalu sejak masa Orde Baru digantikan oleh masa reformasi, akankah masyarakat mengenang masa pemerintahan Presiden Soeharto berikut selengkapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar, Ibu. Ya. Saya Nesya Angelita dari SMA Ki Hajar Dewantara. Kedatangan saya ke sini ingin melakukan tanya jawab dengan Ibu berkaitan dengan tugas dari sekolah mata pelajaran sejarah. Saya berharap Ibu berkenan membantu dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Insya Allah. Sebelumnya mohon maaf, bolehkah saya minta Ibu data diri Ibu, nama, umur, serta pekerjaan? Iya, terima kasih. Saya Lili Kristiawati. Saya berumur 46 tahun. Alhamdulillah, saya bertugas sebagai seorang guru di sebuah sekolah dasar di wilayah Kota Tangerang. Mudah-mudahan informasi itu bisa membantu untuk tugas Nesya. Iya, Ibu, begini Bu, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini mengenai masa pemerintahan Orde Baru. Oke. Bagaimana pendapat Ibu tentang pemerintahan Orde Baru dan apa yang Ibu rasakan selama masa pemerintahan itu? Baik, menurut Ibu, pemerintahan Orde Baru itu pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita, Bapak Soeharto ya, yang kalau tidak salah itu berkuasa selama 32 tahun ya. Tidak ada yang bisa membantah mungkin masa pemerintahan itu yang terlama ya, zaman presiden itu. Kalau menurut yang pernah saya rasakan pada zaman pemerintahan Orde Baru itu memang harga-harga sembako pada saat itu memang terjamin murah, subsidi BBM dan subsidi listriknya itu juga membuat rakyat tuh mayoritas tidak terbebani. Kemudian yang bisa saya rasakan pada saat masa Orde Baru juga pertumbuhan ekonominya itu juga sangat baik ya di bidang pertanian. Petani-petaninya juga mampu menciptakan swasembada pangan sendiri. Impornya itu juga dibatasi itu sekedarnya saja. Mungkin seperti itu ya menurut yang pernah Ibu rasakan. Berbicara masalah pemerintahan era Orde Baru, kira-kira apa saja sih ciri-ciri dari pemerintahan Orde Baru? Sistem militernya masih kuat banget gitu ya. Jadi kepala daerah-daerahnya itu masih dari militer. Memang seperti itu. Kemudian Orde Baru itu politiknya tidak seperti sekarang ya, bebas. Demokrasinya juga tidak leluasa untuk memberikan protes-protes ya, demo-demonya itu tidak seperti yang sekarang zaman Orde Baru itu. Jadi begitu. Menurut Ibu sendiri nih, mengapa masa pemerintahan Orde Baru bisa berakhir dan bagaimana sih kejadian pada waktu itu? Mungkin karena banyak sekali politisi-politisi yang merasa suara-suaranya tidak didengarkan, akhirnya muncullah para demonstran-demonstran yang ingin menjatuhkan masa pemerintahan Orde Baru karena merasa hak mereka untuk berbicara itu tidak ada ya, dibatasi. Yang demonstrasi itu pada zaman Pak Soeharto itu kan langsung
ditangkap waktu seperti apalah mungkin. Nah, mereka ingin suaranya didengar, makanya pada tahun 1998 itu terjadilah demo besar-besaran reformasi, sehingga masa pemerintahan Soeharto ini lengser ya. Jadi itu banyak sekali kerusuhan-kerusuhan, demonstrasi di mana-mana, sehingga menjatuhkan masa pemerintahan Orde Baru ini berganti dengan masa reformasi. Menurut Ibu sendiri, sistem pemerintahan Orde Baru atau masa reformasikah yang cocok diterapkan di negara Indonesia ini? Sebagai warga kita memang harus mengikuti pemerintahan yang ada. Kalau untuk dari segi kenyamanannya mungkin di zaman Soeharto itu lebih enak ya, nyaman, barang-barang tidak naik. Kalau zaman sekarang ini kan BBM harganya tinggi, beras naik gitu kan. Tapi sebagai warga ya kita harus mengikuti pemerintahan yang ada. Terakhir nih, Bu. Jadi bagaimana menurut Ibu dalam menyikapi setiap sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia? Yang jelas kewajiban kita sebagai warga negara adalah patuh terhadap pemerintahan yang berlaku pada saat ini gitu ya, yang sedang berjalan. Kita warga yang patuh pada hukum, pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apapun yang menjadi kebijakan atau keputusan pemerintah sudah pasti itu untuk yang terbaik buat warganya. Mungkin kita bijak aja lah sebagai warga negara, berbuat baik, jangan melakukan kesalahan. Ya mudah-mudahan pemerintahan apapun yang berjalan di Indonesia itu semua merupakan pemerintahan yang tujuannya mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Mungkin itu ya, Ibu sebagai orang yang mungkin nggak tahu politik, nggak tahu ini, tapi yang dirasakan seperti itu. Kita sebagai warga negara berbuat yang terbaik aja, mungkin seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi warga negara yang mudah-mudahan tugas ini bisa membantu Nesya dalam memperoleh keberhasilan di dalam pelajaran ini. Amin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.